Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah dibuka melemah 0,97% di posisi 17.630 per dolar Amerika Serikat. Menurut data definitif pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, rupiah melemah 1,15% ke level 17.660 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini membuat nilai tukar rupiah semakin jauh dari penutupan perdagangan terakhir pekan lalu, yang ditutup menguat 0,17% ke level 17.460 per dolar Amerika. Pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama alotnya perundingan Amerika Serikat-Iran. Ketidakpastian tersebut membuat permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset masih cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trita Anita Tama. Bisa dipanggil Tanti dari nomor presensi 32. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US. Berita mengenai kondisi ekonomi seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang, terutama karena dampaknya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Melemahnya nilai rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan barang impor. Contohnya, harga tahu dan tempe dapat meningkat karena bahan bakunya seperti kedelai masih banyak berasal dari impor. Selain itu, harga barang elektronik dan kebutuhan lainnya juga berpotensi mengalami kenaikan, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Namun, di tengah situasi seperti ini, seringkali muncul perbedaan pendapat di masyarakat. Tidak jarang media sosial dipenuhi dengan perdebatan dan saling menyalahkan antar kelompok. Padahal, kondisi seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut berkaitan erat dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi, masyarakat Indonesia perlu tetap saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga persatuan agar bangsa ini dapat menghadapi krisis dengan lebih kuat. Mungkin sebagian orang akan berpikir, apa hubungannya melemahnya nilai rupiah dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bukankah itu merupakan urusan pemerintah, Menteri Keuangan, atau Bank Indonesia? Namun, jika dipahami lebih dalam, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar toleransi antar agama atau keberagaman budaya. Selama ini, banyak orang memahami semboyan tersebut hanya sebagai ungkapan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Padahal, makna sebenarnya lebih mendalam dari itu. Semboyan tersebut berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Pada masa itu, Kerajaan Majapahit sedang berada di puncak kejayaan, tetapi juga menghadapi potensi perpecahan akibat perbedaan keyakinan dan kepentingan antar kelompok. Melalui kalimat Tanhana Dharma Mangwa, Empu Tantular ingin menyampaikan bahwa pada hakikatnya tidak ada tujuan kebenaran yang berbeda-beda, karena semuanya bermuara pada persatuan dan kehidupan bersama yang damai. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, tujuan bangsa Indonesia juga sama, yaitu bertahan menghadapi tantangan dan terus maju bersama. Krisis ekonomi serta melemahnya nilai rupiah merupakan tantangan nyata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan suku, agama, maupun pilihan politik. Musuh utama bangsa saat ini bukanlah sesama warga negara, melainkan berbagai persoalan yang dapat melemahkan kesejahteraan masyarakat, seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakstabilan ekonomi.
Dalam kondisi seperti ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk diterapkan agar masyarakat tetap bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama menghadapi tantangan bangsa. Saya merasa prihatin ketika melihat media sosial dipenuhi perdebatan dan saling menyalahkan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Ada kelompok yang menyalahkan kelompok lain, sementara sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih memilih menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan masyarakat kecil justru semakin tertekan oleh keadaan. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa yang ditonjolkan hanyalah sisi bineka atau perbedaannya saja, sedangkan semangat Tunggal Ika sebagai persatuan mulai memudar. Padahal, makna utama dari semboyan tersebut adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan sebesar bangsa Indonesia bukan hanya terletak pada kondisi ekonomi yang kuat, melainkan pada kemampuan masyarakatnya untuk saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Nilai gotong royong merupakan salah satu bentuk nyata penerapan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat pada masa pandemi beberapa tahun lalu, saat kondisi ekonomi melemah dan banyak masyarakat mengalami kesulitan. Muncul berbagai bentuk kepedulian sosial dari masyarakat. Ada yang membantu dengan memberi dagangan tetangga, membagikan sembako gratis, hingga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ataupun latar belakang. Yang menjadi prioritas adalah rasa kemanusiaan, kepedulian, dan kesadaran bahwa seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang menghadapi tantangan yang sama. Sikap seperti inilah yang mencerminkan semangat persatuan, nilai Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Melalui video reaksi ini, saya ingin mengajak kita semua termasuk diri saya sendiri untuk mulai mempraktikkan makna Bhinneka Tunggal Ika secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Salah satu caranya adalah dengan lebih bijak dalam menggunakan uang dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan semata. Kita dapat mengurangi kebiasaan membeli barang impor atau produk luar negeri yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, kita juga dapat mendukung perekonomian nasional dengan membeli produk dari UMKM lokal. Misalnya, membeli makanan di warung sekitar rumah, menggunakan produk dari merek lokal, atau berbelanja di pasar tradisional. Ketika kita mendukung pedagang dan pelaku usaha lokal, secara tidak langsung, kita turut membantu memperkuat perekonomian masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi bangsa. Nilai tukar rupiah mungkin sedang mengalami pelemahan, tetapi semangat persatuan dan kepedulian masyarakat Indonesia jangan sampai ikut melemah. Sebaliknya, kondisi seperti ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan, saling mendukung, dan bekerja sama menghadapi tantangan bersama. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai rupiah kita makin runtuh, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, setiap tindakan kecil yang dilakukan masyarakat untuk saling membantu dan mendukung ekonomi lokal dapat menjadi langkah nyata dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Menurut kalian, tindakan sederhana apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian dan mari berdiskusi secara sehat serta saling menghargai pendapat satu sama lain. Sekian reaksi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you next time. Bye-bye.